Berlatar di sebuah kantor polisi, kita pun diperlihatkan dengan hebohnya para polisi di sana yang melihat ketua bandar narkoba yang bernama Jing Mai dibebaskan tanpa syarat. Entah bagaimana ia bisa bebas, dan yang pasti seorang detektif yang bernama Chen sangat berkeinginan untuk menciptakan keadilan di negaranya tersebut. Sebagai polisi yang baik, Chen tidak pernah menerima uang suap. Maka dari itu ia berniat untuk mengusut tuntas dan membersihkan semua pelaku kriminal dengan caranya sendiri. Malam harinya Chen akhirnya beraksi untuk menuntaskan niatnya tersebut, dan sampailah ia di sebuah gudang yang kebetulan Jing Mai juga ada di sana. Sebagai ketua bandar narkoba, Jing Mai akan membunuh semua orang yang menghalangi bisnisnya tersebut, termasuk juga dengan pria ini yang pada sebelumnya dirinya lah yang melaporkan Jing Mai kepada pihak kepolisian. Diketahui pria tersebut bernama Yu, dan tak banyak bicara, Jing Mai ingin membunuh Yu menggunakan narkoba yang ia miliki. Di dalam gudang tersebut ternyata ada seorang wanita yang sedang merekam kejadian yang menimpa Yu, dan secara tiba-tiba Chen memasuki tempat tersebut dan menyamar sebagai manusia bertopeng. Sehingga mau tidak mau Chen harus menghadapi Jing Mai dan juga anak buahnya. Di saat itu pula seorang pria misterius juga berada di tempat tersebut dengan tujuan ingin mengambil koper milik Jing Mai yang berisikan narkoba. Pria misterius tersebut akhirnya berhasil membawa koper milik Jing Mai, dan dalam situasi seperti ini, seorang wanita yang tadinya merekam pembunuhan Jing Mai terhadap Yu akhirnya menampakkan diri. Wanita tersebut yang seharusnya tetap bersembunyi malah keluar di hadapan Jing Mai, sehingga Chen harus menyelamatkan wanita itu. Dan tak butuh waktu lama, Chen akhirnya dapat membunuh Jing Mai. Ketika anak buah Jing Mai berdatangan, Chen berusaha melarikan diri bersama wanita tersebut. Usut punya usut, wanita ini bernama Bai Ling, yaitu seorang guru SMA yang kebetulan saat ini ia juga berprofesi sebagai reporter. Chen kemudian memerintahkan Bai Ling untuk turun di tengah jalan, dan ia pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Beberapa saat kemudian Jing Mai ternyata sudah berada di rumahnya untuk dimakamkan, dan sebagai seorang ayah, Tuan Zihao memerintahkan anak buahnya untuk memburu pelaku yang telah membunuh anak satu-satunya tersebut. Di sisi lain, rekan Chen sesama polisi sedang menyamar sebagai tukang becak untuk mengamati daerah sekitar. Namun di kala itu, ia mendapat pesanan dari seseorang. Tak mau identitasnya terbongkar, Xiao akhirnya mengantarkan penumpang tersebut ke tempat tujuannya. Ketika mereka sampai di tempat tujuan, Xiao sangat terkejut yang ternyata penumpang yang ia bawa telah tewas akibat tusukan sebuah pisau. Merespon kejadian ini, inspektur polisi yang bernama Li memerintahkan Chen untuk mengusut tuntas siapa pelaku pembunuhan tersebut. Si korban yang bernama Mah Jun secara tiba-tiba meninggal di tengah perjalanan. Pihak kepolisian pun menemukan sebuah kancing, dan dalam investigasi yang telah dilakukan, kancing tersebut adalah kancing baju seragam SMA. Menurut Inspektur Lee, pelaku yang telah membunuh Mah Jun mungkin saja adalah teman sekolahnya sendiri. Untuk mencari informasi lebih lanjut, Tuan Lee kemudian memerintahkan Chen untuk menjadi murid di sekolah Mah Jun sebelumnya. Jika Chen menemukan seorang siswa yang kehilangan satu kancing seragamnya, maka dapat dipastikan siswa tersebut adalah pelaku pembunuhan terhadap Mah Jun. Untuk melancarkan rencananya tersebut, Tuan Lee akan membiayai semua kebutuhan Chen ketika menjadi siswa. Ia pun akan ditemani Xiao untuk mencari keberadaan si pelaku. Beberapa hari kemudian Chen memulai sekolah hari pertamanya, namun ketika ia menjadi siswa resmi, Chen malah dibully habis-habisan oleh seorang siswa senior yang bernama Oh Jin. Dan sebagai seorang anak pejabat, Oh Jin memang berperilaku sesuka hatinya kepada siapapun.
Bahkan semua guru di sana tunduk kepada Oh Jin. Maka dari itu, Chen akhirnya dihukum dan distrap di depan kelas. Hal yang cukup mengejutkan pun ia temui yang ternyata Bai Ling kebetulan mengajar di sekolah tersebut. Namun untuk saat ini, Bai Ling masih belum mengenal siapa Chen yang sebenarnya. Sepulang dari sekolah, Xiao yang menyamar sebagai pedagang mengikuti Chen untuk pergi bersama ke rumah mereka. 我天天做那么好吃，一帮学生围着我。来。 Singkat cerita, Chen yang memang benar-benar bodoh, ia setiap hari mendapat hukuman dari gurunya karena tidak bisa menjawab satupun pertanyaan dari gurunya tersebut. Bahkan tak hanya itu, Chen juga mendapatkan perilaku buruk dari teman sekolahnya, di mana ia harus memilih diam untuk menyembunyikan identitas aslinya. 剩下这一个人，就是少了一个，得在学校好好查一查。 Di saat Tuan Zhao menerima laporan jika sampai saat ini beberapa anak buahnya belum menemukan pelaku pembunuhan putrinya, ia merasa sangat marah. Sehingga Tuan Zhao kembali mengeluarkan perintahnya agar segera menemukan si pelaku. Kembali kepada Chen yang kebetulan sedang mengikuti pelajaran latihan militer, ia pun ditunjuk oleh gurunya yang bernama Jin Hu agar mengeluarkan skill terbaiknya dalam ilmu bela diri. Tak ingin menyia-nyiakan waktu, Oh Jin bersedia untuk menjadi lawannya, dan dalam pertarungan itu, Chen berhasil mengalahkan Oh Jin. Akibat dari kemenangan tersebut, mulai saat ini Oh Jin tidak berani untuk kembali mengganggu Chen. Dengan penuh rasa hormat, Oh Jin bersedia untuk menjadi teman baik Chen. Sepulang dari sekolah, Chen menerima tawaran dari Bai Ling untuk belajar bersama dalam kegiatan les di rumah Chen. Mungkin hal tersebut ia lakukan karena untuk sekarang ini Chen adalah murid yang sangat bodoh. Bai Ling mengajari Chen dengan penuh kesabaran, sehingga pada suatu saat, untuk pertama kalinya Chen berhasil menjawab pertanyaan dari guru kelasnya tersebut. Di tempat lain, Tuan Zihao menerima laporan bahwa orang yang telah membunuh anaknya bernama Chen. Ia pun mengetahui bahwa Chen adalah seorang murid di sebuah sekolah SMA. Tuan Zihao yang sangat berkeinginan untuk balas dendam, ia pun memerintahkan seluruh anak buahnya untuk membunuh Chen. Esok harinya, segerombolan anak buah Tuan Zihao mendatangi sekolah Chen dan mereka pun disambut oleh Oh Jin dan juga yang lainnya. Dan seketika itu juga, pertarungan pun tak dapat dihindarkan. Beruntung saja Chen datang tepat waktu dan berhasil mengalahkan seluruh anak buah Tuan Zihao. Sepulang dari sekolah, Chen akhirnya memberitahukan Bai Ling mengenai identitas aslinya sebagai polisi yang sedang menyamar. Namun untuk saat ini, Bai Ling belum sadar bahwa Chen adalah si manusia bertopeng yang pernah menyelamatkan nyawanya. Pada saat itu, Chen mengatakan bahwa saat ini ia sedang mengusut tentang pembunuhan terhadap Ma Jun. Ia ditugaskan untuk mencari si pelaku pembunuhan tersebut. Mendengar hal itu, Bai Ling pun mengatakan bahwa Ma Jun dulunya pernah berpacaran dengan seorang siswi yang bernama Mi Jin. Mungkin saja Mi Jin mengetahui banyak hal tentang kehidupan Ma Jun yang sebenarnya. Malam harinya, Bai Ling menyempatkan diri untuk bersenang-senang di sebuah bar karena memang setiap malam akhir pekan, Bai Ling selalu mendatangi tempat tersebut. Tak disangka, anak buah Tuan Zihao berniat ingin menculik Bai Ling karena dengan cara inilah Chen akan mendatangi Tuan Zihao untuk membebaskan Bai Ling. Namun siapa sangka Chen yang sedang menyamar sebagai manusia bertopeng kembali menampakkan diri untuk menyelamatkan Bai Ling. Lagi-lagi, Chen berhasil mengalahkan lawannya tersebut sekaligus dapat menyelamatkan Bai Ling untuk yang kedua kalinya.
Bailing yang merasa sangat penasaran seperti apa wajah di balik topeng tersebut. Namun, Chen malah pergi begitu saja. Pada keesokan harinya, Chen kembali berpenampilan seperti semula, layaknya seorang polisi. Pada saat itu, Chen menangkap Mi Jin yang dicurigai telah membunuh Ma Jun, mantan pacarnya sendiri. Dan di ruangan interogasi, Chen ditemani oleh sang inspektur. Mereka mengungkapkan bahwa Mi Jin berada di balik pembunuhan Ma Jun. Chen yang telah lama menyelidiki kasus ini, ia sangat yakin jika wanita tersebut adalah si pelaku. 凶手事先埋伏在这条小巷子里。凶手应该是先在新兴歌舞厅的包厢里灌装成喝醉的何满娟，走了出来。你这整个事情就说得通了。不是我， Namun meskipun demikian, Chen belum mendapatkan bukti yang cukup kuat. 你还是没有证据。叶九叶，反正我没杀。 Di sisi lain, ketika Xiao sedang membeli rokok di pinggir jalan, ia mendengar suara yang tidaklah asing bagi dirinya. Secara mengejutkan, Xiao pun teringat akan kematian Ma Jun. Ia mendengar suara yang sama persis dengan suara yang ia dengar saat ini. Terungkaplah bahwa pembunuh yang sebenarnya adalah sang guru militer sekolah, yaitu Jin Hu. Dengan terburu-buru, Xiao berusaha untuk menghubungi Chen. Akan tetapi, Jin Hu ternyata sudah ada di sana dan berusaha untuk membunuh Xiao. Bailing yang juga berada di tempat itu, ia pun terkejut melihat Xiao yang sudah tak berdaya. Dan tak lama berselang, Chen akhirnya tiba di rumah tersebut. Pada saat itu juga Chen telah mengetahui siapa pembunuh yang sebenarnya. Dan tidak hanya itu, Jin Hu adalah seseorang di balik topeng yang telah kita ketahui di saat terbunuhnya Jing Mai. Setelah berhasil membunuh Xiao, Jin Hu akhirnya menyendera Bailing. Dan jika Chen menginginkan Bailing untuk dibebaskan, Jin Hu memberikan satu syarat kepada Chen. Jika Chen dapat mengalahkan Jin Hu, maka Bailing dipastikan akan tetap hidup. Dan tak banyak berpikir panjang, Chen menerima tantangan itu. Dalam hal ini, Chen berhasil mengalahkan Jin Hu sekaligus dapat menyelamatkan Bailing dari kematian. Tak hanya itu, Xiao yang sudah terkapar ternyata masih dalam keadaan hidup. Di saat itu pula, Bailing akhirnya mengetahui bahwa Chen adalah si manusia bertopeng yang telah menyelamatkan nyawanya. Setelah itu, Chen berniat ingin menyerahkan Jin Hu kepada pihak kepolisian agar mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya tersebut. Dalam kejadian yang sebenarnya, Jin Hu sengaja membunuh Ma Jun karena identitas aslinya sebagai penjual narkoba diketahui oleh Ma Jun sendiri. Karena tidak ingin identitas aslinya tersebar luas, Jin Hu akhirnya membunuh Ma Jun. Oke semua, jika ada kesalahan dalam film ini, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Dan khusus untuk kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan alur cerita film selanjutnya.